Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Januari Daldikri dengan nomor NIM 66612100081. Di sini saya akan membahas mengenai analisis strategi PT Bluebird Group. Yang pertama ada visi dan misi dari PT Bluebird Group, yang mana visi dari perusahaan tersebut adalah menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Berdasarkan visi dari PT Bluebird Group tersebut, bahwasannya perusahaan tersebut memiliki visi yang berorientasi terhadap masa depan, dengan memiliki harapan-harapan di dalamnya, dan terdapat kata kunci pada visi perusahaan tersebut yaitu menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Kemudian, misi dari perusahaan tersebut adalah meraih kepuasan pelanggan dan bertumbuh dan mempertahankan perusahaan kami sebagai pemimpin pangsa pasar di setiap kategori yang kami jalani. Pada transportasi darat, kami telah membuktikan keandalan dan kualitas tinggi dengan penggunaan yang efisien pada sumber dan melakukannya sebagai tim. Dan berdasarkan misi dari PT Bluebird Group tersebut, perusahaan ini memiliki misi yang sesuai dengan berorientasi pada masa sekarang, dengan kata kunci meraih kepuasan pelanggan dan bertumbuh dan mempertahankan perusahaan kami sebagai pemimpin pangsa pasar di setiap kategori yang kami jalani. Pada transportasi darat, kami telah membuktikan keandalan dan kualitas tinggi dengan penggunaan yang efisien pada sumber dan kami melakukannya sebagai tim. Kemudian selanjutnya terdapat tujuan dan sasaran dari PT Bluebird Group, yang mana tujuan dari perusahaan tersebut adalah yang pertama, mempertahankan standar kualitas pelayanan prima secara berkelanjutan adalah kunci dari reputasi dan keberhasilan Bluebird Group. Yang kedua, dengan moto layanan andal yang artinya aman, nyaman, mudah, dan personalis. Dan yang ketiga, penempatan armada serta kemudahan mendapatkannya, misalnya telah membuat Bluebird Group meraih predikat sebagai mitra transportasi yang handal dan terpercaya. Pada tujuan perusahaan tersebut, PT Bluebird Group memiliki tujuan yang berorientasi terhadap masa depan. Hal ini sesuai dan berkesinambungan dengan visi dari perusahaan tersebut. Kemudian, misi dari atau sasaran dari PT Bluebird Group tersebut diantaranya yang pertama, 30.000 karyawan yang berkarya di kantor pusat dan cabang, tak kurang 9 juta penumpang dalam sebulan terangkut oleh armada Bluebird di sejumlah kota di Indonesia. Kemudian yang kedua, jumlah pool telah mencapai 28 titik dan armada akan terus diremajakan, dan sebagian dari keberhasilan berkat kemampuan kami menjaga kualitas pelayanan selama bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga, perusahaan ini telah berkembang sedemikian rupa dari awal bergulirnya dengan 25 kekuatan taksi, dan kini Bluebird Group telah memiliki lebih dari 20.000 unit armada dan akan ditambah 25.000 unit lagi. Dan pada sasaran PT Bluebird Group tersebut, sudah terdapat kualifikasi sebagai perusahaan yang memiliki sasaran untuk dilaksanakan di masa sekarang. Hal ini sesuai dengan misi pada perusahaan tersebut dengan berorientasi pada masa sekarang. Selanjutnya analisis SMART pada PT Bluebird Group, yang mana SMART ini adalah spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound, yang mana pada PT Bluebird Group tersebut terdapat spesifik, yang mana menjadi perusahaan taksi yang mampu mempertahankan kualitas dan pelayanan andal sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Kemudian measurable, yang mana pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap anggota organisasi bisa mengetahui apakah visi tersebut sudah bisa dicapai atau belum. Yang mana visi di atas belum memenuhi kriteria karena disebut untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Yang mana kesejahteraan stakeholder di sini tidak dapat diukur. Kemudian terdapat achievable, yang mana di sini visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat para anggota organisasi. Yang mana visi di atas sudah sangat memenuhi kriteria untuk memberikan semangat kepada para anggotanya. Kemudian terdapat relevan, yang mana relevan di sini visi yang baik harus bisa dicapai dengan sumber daya, energi, dan waktu. Dan visi haruslah menyertakan tujuan dan objektif yang stretch bagi anggota organisasi dan adanya bukti yang nyata. Dan visi di atas menyebut perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas. Itu adalah tujuan dari sebuah perusahaan yang objektif. Kemudian yang terakhir, ada time bound, yang mana pernyataan visi harus ada waktu yang ditentukan. Yang mana di sini visi di atas belum memenuhi syarat
tersebut karena tidak ada kejelasan waktu yang ditentukan. Selanjutnya di sini terdapat analisis lingkungan internal dan eksternal dari PT Bluebird Group, yang mana pada analisis lingkungan internal PT Bluebird Group memiliki 4 aspek, yakni strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang mana strength pada perusahaan ini adalah armada yang sangat besar, sudah terkenal kenyamanan dan keamanannya, pelayanannya baik, karyawan yang ramah dan bersahaja, inovasi taksi mobile reservation bagi pengguna Android dan BlackBerry. Kemudian weakness dari perusahaan ini, kurangnya promosi dan diskon, juga biaya tarif yang harus dikeluarkan juga cukup mahal atau sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan Bluebird. Kemudian opportunities dari perusahaan ini, Bluebird merupakan pelopor penggunaan atau pengenaan tarif taksi berdasarkan sistem Argo dengan kebutuhan transportasi yang mobile bisa kemana saja dan juga sistem yang mulai dikembangkan menggunakan GPS. Peluang Bluebird sangat lebar di Indonesia karena para konsumen sudah percaya dengan pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan yang dapat dinikmati di banyak kota-kota terbesar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bali, Bandung, Banten, Lombok, Sumatera, Surabaya, dan Yogyakarta. Mereka juga dapat ditemukan di jantung pusat bisnis dan tujuan wisata di seluruh negeri. Kemudian threat, yang mana perusahaan tersebut memiliki ancaman dari pihak luar yang sangat meresahkan perusahaan, seperti adanya penipuan yang mengatasnamakan perusahaan dan pemalsuan mobil yang mengatasnamakan perusahaan Bluebird, dan juga ancaman perusahaan berasal dari perusahaan yang serupa seperti perusahaan taksi yang mengecat warna mobilnya seperti taksi Bluebird, contohnya seperti taksi Gambia, Family Taksi, dan lain-lain. Kemudian pada analisis lingkungan eksternal, Bluebird Group terdapat 4 aspek, yakni research, ability, superiority, dan competitiveness. Yang mana research di sini, perusahaan tersebut memiliki banyak pangkalan taksi yang berada di daerah-daerah besar, kemudian fasilitas mobil yang digunakan memadai, penyediaan aplikasi My Bluebird, harga sesuai dengan pelayanan yang diberikan, menjadi taksi yang terpercaya dalam masyarakat, memiliki brand image, dan memiliki driver profesionalitas yang tinggi yang dimiliki tiap karyawan dan driver PT Bluebird Group. Kemudian ability, yang mana perusahaan tersebut memiliki taksi Bluebird yang mampu menjadi taksi yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kemudian pelayanan yang baik kepada pelanggan, pangkalan yang tersedia di berbagai tempat hiburan, hotel, dan mall, kemudian taksi yang sudah terpercaya, dan juga menggunakan aplikasi My Bluebird. Tentunya mempunyai pangkalan di beberapa daerah besar di Indonesia. Kemudian terdapat superiority, yang mana perusahaan tersebut memiliki keunggulan yang dapat bersaing dengan berkesinambungan dicapai pada saat perusahaan menerapkan suatu pencipta nilai, dan perusahaan pesaing tidak secara keseluruhan dapat menerapkannya dan tidak dapat meniru keunggulan tersebut. Perusahaan ini juga telah berkembang sedemikian rupa dari awal bergulir dengan 25 kekuatan taksi, kini Bluebird telah memiliki lebih dari 30.000 unit armada dan akan ditambah lebih banyak lagi. Penempatan armada serta kemudahan mendapatkannya misalnya juga telah membuat Bluebird Group meraih prestasi sebagai uh, mitra transportasi yang handal dan terpercaya. Hal ini yang kemudian sulit dicapai oleh pesaing lain. Kemudian yang terakhir ada competitiveness, yang mana perusahaan tersebut atau Bluebird sudah dikenal sebagai taksi terbesar di Indonesia dengan terus berkembang, dan Bluebird juga telah mempunyai karyawan sekitar 30.000 orang dan menjadikan taksi Bluebird menguasai pasar transportasi taksi di Indonesia. Meskipun para pesaing terus bermunculan, taksi Bluebird tetap menjadi pilihan kebanyakan konsumen di Indonesia dengan terus mengembangkan aplikasi My Bluebird sehingga pemesanan taksi pun semakin mudah dan cepat. Selanjutnya terdapat internal faktor analisis summary atau IFAS dari perusahaan PT Bluebird Group, yang mana di sini terdapat kekuatan dari faktor strategis. Yang pertama ada operasional driver yang ramah dan bersahaja dengan nilai 4 dengan bobot 0,2, ratingnya 4, skor 0,6. Kemudian terdapat memberikan kualitas pelayanan yang terpercaya dengan nilai 4, bobot 0,2, rating 4, dengan skor 0,6. Kemudian terdapat personalia atau loyalitas pada karyawan dengan nilai 3, bobot 0,1, rating 3, dengan skor 0,6. Kemudian teknologi, yakni taksi mobile, reservation engine, dan GPS, mendapatkan atau nilai 3, bobot 0,1, rating 3, dan skor 0,4. Kemudian ada armada terbanyak atau armada banyak dengan nilai 4, bobot 0,2, rating 4, dan skor 0,6. Selanjutnya adanya diverifikasi produk layanan dengan nilai 3, bobot 0,1, rating 2, dengan skor 0,2. Selanjutnya pelatihan rekrutmen pada supir yang mana mendapatkan nilai 4, bobot 0,2, rating 3, dan skor 3,7 atau skor 0,6, yang mana jika ditotal kekuatan dari faktor strategis PT Bluebird Group dengan nilai 25 dan dengan skor 3,7. Selanjutnya terdapat eh, kelemahan dari faktor strategis, yang mana di sini terdapat kurangnya promosi dengan nilai min 4 dengan bobot 0,3, rating min 3, dengan skor min 1,0. Selanjutnya terdapat sumber daya pemasaran yang lemah dengan nilai min 3, bobot 0,3, rating min 2, dengan skor 0,5. Selanjutnya keluhan reservasi by phone dengan nilai min 3, bobot 0,3, rating min 2, dengan skor min 0,5. Terakhir, keuangan atau harga jual mendapatkan nilai min 2, bobot 0,2, rating min 1, skor min 0,2. Maka jika ditotal kelemahan dari faktor strategis mendapatkan nilai min 12 dengan skor min 2,2. Kemudian selanjutnya terdapat eksternal faktor analisis summary, yang mana di sini terdapat peluang faktor strategis dari PT Bluebird Group. Yang pertama
adalah sebagai pelopor utama dengan nilai 3 dengan bobot 0,4, rating 4 dengan skor 2. Kemudian banyaknya kemacetan lalu lintas mendapatkan nilai 3, bobot 0,4, rating 3 dengan skor 1. Selanjutnya adanya kerjasama dengan pihak-pihak dengan nilai 2, bobot 0,3, rating 1 dan skor 0,3. Dan jika ditotal, peluang dari faktor strategis, faktor eksternal analisis Sunari dengan total nilai 8 dengan skor 3. Kemudian ancaman dari faktor strategis faktor eksternal dari PT Bluebird Group. Pertama, terdapat pesaing yang semakin inovatif dengan nilai min 3, bobot 0,3, rating min 3, skor min 0,5. Kemudian banyak mobil-mobil murah dengan nilai min 2, bobot 0,2, rating min 1, kemudian dengan skor min 0,2. Selanjutnya kendaraan pribadi yang meningkat, yang mana dengan nilai min 3 dengan bobot 0,3 dengan rating min 2 dengan skor min 0,5. Kemudian yang terakhir adanya penipuan atau pemalsuan mobil yang meresahkan pelanggan dengan nilai min 3, bobot 0,3, rating min 4 dengan skor min 1,1. Maka jika di total eh, ancaman faktor strategis dari faktor eksternal dengan total min 11 dan dengan skor min 2,4. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan yang mana saat ini PT Bluebird Group terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kualitas yang prima untuk menjaga dan mempertahankan predikat mitra transportasi yang handal dan terpercaya, sehingga mampu meraih kepuasan pelanggan dan bertumbuh serta mempertahankan perusahaan dengan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Saya Muhammad Januari Dikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.